Seorang warga di Desa Basaan, Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara tewas terkena tembakan di lokasi pertambangan. Korban diketahui bernama Fernando Tongkoto atau akrab disapa Edo, 23. Sementara terduga pelaku yang melakukan penembakan disebut-sebut adalah oknum anggota Brimob Polda Sulawesi Utara. Penembakan itu terjadi di sebuah tambang ilegal yang berlokasi di Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, pada Senin, 10 Maret 2025. Edo disebut mengalami luka tembak di daerah kepala belakang telinga. Dirinya sempat dilarikan ke rumah sakit, tetapi nahas nyawanya tak tertolong. Berdasarkan kronologi resmi yang diterima Tribun Manado, insiden penembakan terjadi pada Senin dini hari sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa berawal ketika Edo bersama puluhan orang bergerak ke lokasi tambang ilegal tersebut. Disebutkan bahwa korban bersama rombongannya sudah membawa senjata tajam saat menuju lokasi. Edo dan rombongannya diduga akan mengambil karbon dari lokasi tambang ilegal tersebut. Hanya saja, belum sampai di lokasi tambang, Edo dan rekannya disergap oleh sekitar 10 anggota Brimob yang melakukan penjagaan kira-kira berjarak 50 meter. Pada momen tersebut, diduga anggota Brimob langsung melakukan penembakan kepada korban dan rombongan. Nahas, Edo terkena tembakan di bagian kepala dekat telinga. Dia pun menghembuskan nafas terakhirnya saat berada di rumah sakit. Ayah Edo, Feldi Tongkoto pun menceritakan detik-detik terakhir sebelum mengetahui anaknya meninggal dunia. Sebelum kejadian, Feldi menuturkan, dirinya dan sang anak bekerja di lokasi tambang yang berbeda dengan jarak cukup jauh. Adapun mereka biasanya berjaga malam dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah hingga keesokan paginya. Lalu, pada dini harinya, Feldi mengaku mendengar keributan di area tambang bagian atas, yang ternyata sebagai lokasi Edo diduga ditembak anggota Brimob. Namun, hingga pagi hari sekitar pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Feldi baru memutuskan untuk pergi ke lokasi keributan yang sebelumnya didengarnya. Katanya ada korban, tapi mereka belum bilang kalau itu anak saya. Ungkapnya sambil menangis saat diwawancarai di RSUP Profesor Kando Malalayang, Manado, Senin, 10 Maret 2025. Tak lama kemudian, ia diberitahu untuk segera menuju rumah sakit terdekat. Tanpa firasat apapun, ia bergegas ke sana. Namun, sesampainya di rumah sakit, ia mendapati bahwa korban yang dimaksud adalah anaknya sendiri. Dengan penuh kesedihan, ia meminta agar pihak berwajib segera mencari pelaku dan menindak tegas mereka yang bertanggung jawab atas kematian anaknya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.